pagi. Masih atas kesempatan diberikan kepada kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang parameter kualitas pesisir. Baik, definisi pesisir adalah daerah daratan atau di tepi laut yang masih mendapati pengaruh laut seperti pasang surut, angin laut, dan pembesaran air laut. Topik pembahasan ada tiga topik pembahasan. Yang pertama, sifat fisik, sifat kimia, sifat biologi. Yang pertama, sifat fisik. Yang pertama adalah pantai atau karakteristik pantai. Sumbernya dari alam, aktivitas manusia, kegiatan ekonomi, kebijakan, dan pengolahan. Dampaknya, dampak lingkungan, erosi pantai, kerusakan terumbu karang, degradasi habitat, dan pencemaran. Dampak ekonomi, pendapatan pariwisata, sumber daya perikanan, dan nilai properti. Dampak sosial, kesehatan masyarakat, budaya, dan tradisi atau pemusingan. Dampak iklim, perubahan iklim, dan mitigasi. Metode pengukuran, pengamatan lapangan, pengukuran kualitas air, sampling sedimen, survei biota laut, analisis citra, satelit, dan DEROS, GIS, metode sosial ekonomi, modeling, dan simulasi komputer. Yang kedua, gelombang. Sumbernya angin, kapal, aktivitas seismik bawah laut. Yang kedua, dampaknya dari erosi pantai, tsunami, transportasi, dan olahraga. Metode pengukuran, pelampung gelombang, pengukur gelombang, ultrasonik, radar gelombang, ADCP, lidar, MAF, statif, persuring, sensor, dan mapping gauge. Yang ketiga, pasang surut. Sumbernya dari gravitasi bulan, gravitasi matahari, rotasi bumi, bentuk dan topografi pantai, angin, dan tekanan. Dampak, erosi pantai, intrusi air laut, banjir, gangguan transportasi, gangguan aktivitas perikanan, kerugian ekonomi, pengaruh terhadap masyarakat pesisir, pengaruh terhadap kesehatan dan lingkungan. Metode pengukuran, tindak gangguan, GPS, radar dan lidar, pelampung, pasang surut, dan modal menguri. Yang keempat adalah sedimen dasar. Sumbernya dari material terlaut dan tersedimen dari daratan, sisa organisme laut, material vulkanik, sedimen karbonat, sedimen biogenetik, material dan aktivitas manusia, dan sedimen glasial. Dampaknya dari habitat dan keanekaragaman hayati, sumber daya alam, polutan lingkungan, erosi dan penurunan kualitas air, pengamatan terhadap perikanan, dan perubahan geologis. Metode pengukuran, cure sampling atau pengambilan inti sedimen, graph sampling, fotografi bawah air laut, remote sensing atau pendeteksi jarak jauh, perangkap sedimen, analisis ukuran butir, dan analisis kimia. Baik, yang sifat kimia saya berikan kepada saya. Kita akan mengenal sifat kimia, yaitu yang pertama, bahan pencemar atau sampah. Sumber, domestik, komersial, industri, konstruksi, dan demolis, media, lingkungan, pariwisata maritim. Dampak, kesehatan lingkungan, pencemaran air, kesehatan satuan luas, pengukuran keindahan alam, kesehatan dan navigasi, kesehatan masyarakat, ekonomi, serta perubahan sosial. Metode pengukuran, survei visual, sampling manual, tracking revisi, rich data, jadi sensing. Yang berikut sifat biologi. Yang pertama yaitu fitoplankton. Sumber, sinar matahari, nutrisi, suhu air, ketersediaan karbon dioksida, interaksi predator prey, gangguan eksternal,
serta komposit antara spesies. Yang berikut dampak: produksi oksigen, dasar rantai makanan, dukungan kehidupan laut, pengendalian iklim, penyerapan karbon, serta penyerapan berbagai penyakit. Yang berikut metode pengukuran: mikroskopi, flow, cintometri, spektrometri, DNA, dan berjudi. Yang kedua, zooplankton, sumber telur dan lava, fitoplankton, bakteri, dan dekomposisi, predator, perpindahan fasit, dan simbiosis. Dampak: rantai makanan, keseimbangan ekosistem, penyerapan karbon makanan untuk hewan laut, peran dalam siklus nutrien, penelitian dan monitoring lingkungan. Metode pengukuran: pengambilan sampel, mikroskopi, flow, analisis, DNA, dan metode. Yang ketiga, organisme biota, sumber reproduksi seksual, reproduksi aseksual, spontan, evolusi, penyebaran, interaksi simbiosis, dan introduksi manusia. Dampak: pengaturan lingkungan, keanekaragaman hayati, rantai makanan, pengendalian penyakit, pembersihan lingkungan, pertanian dan pangan, obat-obatan, ekonomi dan pariwisata. Metode pengukuran: pengamatan lapangan, penangkapan dan identifikasi, sampling, penggunaan teknologi, analisis genotik, penada biologis, dan ekspedisi serta survei. Yang keempat, keragaman biota, sumber evolusi, spesiasi, seleksi alam, interaksi antara spesies, faktor lingkungan, perubahan geografis, persuasi, dan distribusi serta interaksi manusia. Dampak: stabilitas ekosistem, produktivitas ekosistem, kesehatan lingkungan, keseimbangan biologis, konversi genetik, peraturan dan pangan, serta ekonomi dan pariwisata. Metode pengukuran: indeks keanekaragaman, pengamatan lapangan, sampling dan analisis lab, penggunaan teknologi, analisis genetik, analisis kepadatan dan distribusi, serta pengenalan komputer. Sekian dan terima kasih dari hasil